Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jamaah sholat subuh dan para hadirin yang saya hormati, yang pertama dan yang paling utama di pagi hari ini, marilah kita bersama-sama panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah kasih sayang kepada kita sekalian sehingga kita dibangunkan pagi hari untuk bisa melaksanakan persiapan ibadah puasa bulan Ramadan ini, yaitu dengan melaksanakan sunnah makan sahur, kemudian tidak tidur, kemudian kita mungkin sholat hajat dan sebagainya, dan akhirnya juga kita melaksanakan sholat subuh. Alhamdulillah yang bisa berjamaah di masjid ini bisa melaksanakan sholat subuh bersama-sama. Dengan penuh harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, dari kita melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan sahur sebagai sunnahnya, kemudian kita mulai berpuasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insya Allah akan diampuni dosanya. Ya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu insya Allah. Diteruskan dengan yaitu berpuasa ini. Bahkan di dalam puasa ini Allah membuka pintunya, pintu maghfirah seluas-luasnya untuk memberikan ampunan kepada hambanya yang benar-benar mau melaksanakan dan juga mau meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah makna dosa besar. Makna dosa besar. Dikatakan di dalam lisan Arab atau bahasa Arab dengan kata al-kabair. Ya, al-kabair adalah dosa-dosa besar dan suatu yang Allah ancamkan kepada pelakunya dengan ancaman yang berat, yaitu dimasukkan ke dalam neraka selama belum diampuni dosanya di dunia ini. Jadi dosa besar itu memang harus kita hindarkan. Insya Allah kalau dosa kecil bisa kita segera minta ampun. Tapi kalau dosa besar, ini ada ketentuan yang berikutnya. Kata al-kabair, ya, al-kabair itu adalah kabirotun besar. Jadi al-kabair itu adalah dosa-dosa yang besar. Allah menyampaikan di dalam surat An-Najm ayat 32, alladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish. Yang termasuk dosa besar adalah yang membuat atau berbuat perbuatan-perbuatan yang keji. Alladzina yastanibuna kabair, orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, al-itsm wal fawahish, yaitu perbuatan-perbuatan yang memalukan, wal fawahish yang keji. Keji itu ketegelan. Dan di dalam hadis-hadis kata al-kabair, dosa besar ini disebutkan tidak hanya pada satu tempat, tapi banyak tempat.
disebutkan tentang al-kabair, yaitu perbuatan yang sangat amat buruk dari dosa-dosa yang dilarang secara syar'i. Karena besarnya masalah tersebut, seperti membunuh atau berzina atau melarikan diri dari medan pertempuran ketika perang berkecamuk. Ketika kita sudah berniat berjihad, teman-teman kita sudah benar-benar mengangkat senjata untuk memerangi musuh, tapi tiba-tiba kita melarikan diri, kita menghindar atau mencari jalan sendiri. Inilah termasuk dosa besar. Jadi saya ulangi, yang termasuk dosa besar di antara yang pokok itu membunuh baik dengan senjata atau dengan racun. Yang namanya membunuh, bagaimana nyawanya hilang, ini termasuk dosa besar. Kemudian berzina, sudah jelas. Yang ketiga, melarikan diri tadi dari saat perang berkecamuk, dan masih banyak. Nanti kita sebutkan beberapa dosa-dosa besar. Nah, makna al-kabair itu adalah dosa-dosa besar tadi. Para ulama menyebutkan sejumlah definisi bagi dosa-dosa besar yang diulas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Beliau berkata, dosa-dosa besar ialah sesuatu yang mengharuskan dikenakan hukum had, hukum bunuh. Yang lain juga mengatakan bahwa dosa besar itu yang diancam dengan hukum yang telah dinas oleh Al-Quran dan Sunnah, yang melanggar Al-Quran dan Sunnah. Dosa-dosa besar itu termasuk al-kabair, kullu dzanbin nasabahullahu ta'ala ilan nar fahuwa kabirah. Dosa besar itu termasuk perbuatan yang dinisbatkan oleh Allah Ta'ala bahwa pelakunya diancam oleh neraka. Jadi orang yang melakukan perbuatan tadi, perbuatan dosa, ini diancam oleh Allah, yaitu neraka yang telah disebut di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, kemudian dosa-dosa yang kecil yang bagaimana? Ya, selain dari itu yang tidak disebutkan ancaman di neraka. Sebagaimana kita ketahui bahwa dosa-dosa itu ada, kan tadi saya sebutkan ada dosa kecil, ada dosa besar. Intastanibu kabaira ma tunhauna anhu nukafir ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang mana kamu dilarang mengerjakannya, niscaya Allah mengatakan akan dihapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosa yang kecil. Dan juga Allah menyampaikan wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan akan Allah masukkan kalian ke tempat yang paling mulia, yaitu surga. Jadi kalau kita menjauhi dosa-dosa besar, tadi diantaranya adalah membunuh, berzina dan sebagainya, dosa-dosa besar, yang mana Allah melarang untuk mengerjakannya, kita sengaja berniat untuk menjauhkan diri dari perbuatan itu, maka Allah mengatakan akan menghapus dosa-dosa kita, akan menghapus kesalahan-kesalahan kita, baik dosa itu besar maupun kecil. Ini betapa rahman dan rahimnya Allah.
kita sudah sengaja mau berbuat dosa besar, tapi kemudian Allah memberi hidayah, kemudian kita meninggalkan perbuatan itu, maka Allah menjanjikan nukaffir angkum sayiatikum, maka akan dihapus kejelekan-kejelekannya, bahkan akan diganti oleh Allah wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan Allah menyampaikan akan dimasukkan kamu ke tempat yang paling mulia. Demikian surat An-Nisa ayat 31. Ikhwani rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang dalam ayat ini dosa-dosa yang merupakan dosa-dosa besar, maka Allah akan memberikan pengguguran dosa-dosa kecil sebagai imbalan penghindari dosa-dosa besar tersebut. Ini menunjukkan bahwa di dalam dosa yang besar itu dan dosa kecil, ada dosa kecil, dan inilah yang dipegang teguh oleh sekelompok ahli tafsir dan ulama fikih, dan bahwasanya sekedar menyentuh dan melihat yang haram akan diampuni secara mutlak dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Jadi dengan dosa besar itu kita meninggalkan dosa-dosa besar, ini Allah janjikan nukafir angkum sayiatikum, maka Allah akan menghapus dari perbuatan-perbuatan dosa-dosa kecil. Dengan menghindarkan perbuatan dosa besar, sudah kita berniat untuk berbuat dosa besar dari kabair tadi, kemudian kita meninggalkan perbuatan dosa besar itu, janji Allah akan mengganti dengan pahala, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kita akan dimasukkan ke dalam tempat yang mulia. Ini betapa Allah sayang kepada hambanya, pada kita sekalian, orang yang beriman kepada Allah. Jadi begitu besarnya Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mau meninggalkan dosa besar. Kemudian bagaimana kalau orang itu tetap melakukan dosa besar? Ya tetap diancam oleh Allah. Ya, diancam oleh Allah. Tadi sebagai imbalan akan memberikan pahala yang besar, juga akan menghapus dosa-dosa yang kecil. Demikianlah yang dipegang teguh oleh sekelompok ahli tafsir dan ahli fikih, dan bahwasanya sekedar menyentuh dan melihat yang haram itu akan diampuni secara mutlak dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Nah, berdasarkan janji yang benar oleh Allah yang hak ini, maka menjadi wajib bagi Allah untuk mengampuninya. Serupa dengan makna ini sesuatu yang telah dijelaskan tentang diterimanya taubat, yaitu Allah akan mengampuni orang-orang yang bertobat. Bukan berarti kalau sudah berbuat dosa kemudian tetap berbuat dosa terus, aku tumindak dosa gede wis ora perlu tobat, wis dadi wong ala sisan. Ndak. Tapi Allah masih membuka untuk pintu tobat. Ya. Karena memang manusia itu mempunyai sifat mahalul khota' wan nisyan. Manusia itu mempunyai sifat suka berbuat dosa dan suka pelupa. Maka Allah di dalam surat An-Nisa ayat 17, innamat taubatu 'alallah. Sungguhnya penerima tobat itu hanyalah Allah. Jadi kita tidak bisa mengvonis wah kayak wong ahli membunuh dosa besar. Tapi Allah, betapa Allah Maha Rahman dan Rahimnya dan Maha Pengampunnya. Ketika orang itu mau bertobat, maka Allah segera menggapainya, karena tobat itu adalah untuk Allah.
Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecil dengan cara menjauhi dosa-dosa besar. Ketika seorang sudah terbiasa melakukan dosa kecil, kemudian dosa besar, ketika dia menghindari dosa-dosa besar, bertobat dengan dosa besar tadi, Allah juga mengampuni dosa-dosa yang dilakukan yang kecil-kecil. Ya. Jadi meninggalkan dosa besar ini akan mengampuni, akan menghilangkan juga dosa-dosa kecil. Diganti dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan. Jadi begitu tobat, ini biasanya nun sewu, orang-orang yang bertobat, yang mengakui telah berbuat tidak baik, itu akan lebih baik daripada orang-orang yang nun sewu, sejak kecil berbuat baik, terus sholatku ya aja kaya ngono kae, poso ya kaya ngono kae, terus terbiasa. Ya, tapi kalau orang itu pernah berbuat tidak baik atau pernah berbuat dosa besar, kemudian bertobat, ini masya Allah. Ya, sehingga ada sahabat Nabi yang dulunya pembunuh, pencoleng dan sebagainya, begitu tobat, minta ampun kepada Allah, minta perlindungan kepada Rasulullah, beliau melaksanakan dengan penuh taat. Nah ini, jadi menjadi kebanggaan orang-orang yang bertobat itu karena sudah merasa diampuni dosa-dosanya, tapi dirinya merasa masih berdosa, betapa ruginya saya, betapa penyesalannya. Sehingga ketika setelah bertobat itu mereka melaksanakan perbuatan yang lebih baik. Biasanya semacam itu, orang-orang yang tadinya berbuat kotor atau yang banyak dosa, ketika bertobat insya Allah ibadahnya akan lebih baik. Seperti halnya dulu Umar bin Khattab, dulu menjadi seorang yang tidak baik, tapi begitu bertobat menjadi perisai Nabi, menjadi tameng bagi Nabi, membela Nabi Muhammad sampai tetes darah terakhir katanya. Jadi berjuang benar-benar. Ikhwani rahimakumullah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Rasulullah bersabda, sholatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahuma idza ijtanabal kabair. Ini bagi kita yang masih mempunyai dosa, ini bisa berbangga karena setelah melaksanakan pertobatan tadi, Rasulullah menyampaikan as-sholatul khamsu, sholat 5 waktu, wal jumu'atu dan ilal jumu'ah dan sholat Jumat ke Jumat, wa Ramadan ila Ramadan nukaffirat ma bainahuna idza stanaba kabair. Ini akan mengampuni, nukafir akan menutup, akan membusak, akan menghapus dosa-dosa besar tadi. Jadi dengan sholat 5 waktu, dari sholat ke sholat, dari sholat Jumat ke sholat Jumat, dari Ramadan ke Ramadan lagi, ini akan menghapus dosa-dosa. Dosa-dosa yang besar akan terhapus. Padahal kita ini perbuatan dosa ini masya Allah, saya kira di antara kita tidak akan ada yang mengakui tidak pernah berbuat dosa. Betul? Kita pasti sudah pernah berbuat dosa, tapi insya Allah mudah-mudahan dosa kecil. Maka berbahagialah kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Jangan bangga aku ora tau ndek dosa yang oraan salat, justru malah dosa besar. Ya, nah ini. Dengan melaksanakan sholat 5 waktu,
dengan rutin, ya, sholat Jumat, kemudian puasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan, yakin ini perintah Allah, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, betapa Allah kasih sayang pada kita sekalian, betapa Allah Maha Rahman Rahimnya kepada kita sekalian. Hanya sekedar kita melaksanakan sholat yang 5 waktu, kemudian atau sholat Jumat atau puasa Ramadan, ini akan menghapus dosa-dosa kita. Nah, ini kelebihan kita, umat Islam, umat Rasulullah SAW, akan dihapus dosa-dosa kita. Insya Allah kalau kita benar-benar melaksanakannya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa itu. Dalam riwayat lain dikatakan, Al-Haythim Al-Busti meriwayatkan di dalam Sahih Musnadnya, dia mengatakan, walladzi nafsi biyadihi salasa marratin tsumma sakata fa'akaba kullu rajulin minna yabki khazinan liyamini Rasulullah SAW tsumma qala ma min abdi yu'addis sholatil khams wa yasumu ramadan wa yastanibul kabair sab'a illa futihat lahu samaniyatu abwabin minal jannah fi yaumil qiyamah hatta innaha latusaffitu tsumma tala in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Abu Sa'id Al-Khudri menyampaikan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Mereka menyampaikan semacam ini mendengar Rasulullah yang menyampaikan. Rasulullah mengucapkan, wallazi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Siapa tangannya? Allah, ya. Jiwa kita ini di tangan Allah dan di genggaman Allah, ya. Sampai 3 kali Rasulullah, wallazi nafsi biyadi. Semasa kata setelah mengucapkan itu, kemudian beliau terdiam. Fa'akaba kulla rajulin, maka orang-orang para sahabat sambil memperhatikan Rasulullah menangis. Menangis, ada apa Rasulullah ini? Menangis sedih karena sumpah Rasulullah, ya. Sumaqala, kemudian Rasulullah menyampaikan, ma min abdin yu'addis sholatil khams, barang siapa yang melaksanakan sholat 5 waktu, wa yasumu Ramadan, dan puasa Ramadan, wa yajtanibu kabair, dan dia meninggalkan dosa-dosa besar yang 7 tadi, tsumma tala intastanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum, maka sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, melainkan pasti nukaffir ankum sayiatikum, dipastikan akan dibukakan untuknya 8 pintu surga pada hari kiamat. Sampai bahkan pintu surga itu akan ditepuk tangankan. Kemudian beliau membaca, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang kamu dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus, kata Allah, akan kami hapus kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu yang kecil. Subhanallah. Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, umat Nabi Muhammad SAW. Betapa cintanya Rasulullah kepada umatnya,
sehingga beliau usul semacam itu. Al-Quran dan Sunnah saling menguatkan di dalam masalah diampuni dosa-dosa kecil secara pasti. Jadi dosa-dosa kecil itu akan dihapus, seperti melihat dan semacamnya. Dan As-Sunnah telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tajtanibu atau menjauhi bukan menjauhi semua dosa, tapi untuk dosa-dosa besar. Ini sebagian orang mengatakan semacam itu, yang dosa-dosa besar menjauhi dosa-dosa besar saja. Wallahu alam. Namun sebagian ulama mengatakan bahwa penghapusan dosa-dosa kecil tidaklah harus secara qat'i disebabkan meninggalkan dosa-dosa besar. Ya. Ada yang lebih enak, wis pokoknya ninggalke dosa gede, kita bertobat, dosa cilik ilang kabeh. Tapi sebagian ulama tidak, ada yang mengatakan tidak semacam itu. Pengertian di bawah pada dominannya sangkaan dan kuatnya pengharapan dan kehendak yang kokoh. Karena dia berharap dengan meninggalkan dosa besar itu, juga dia berharap akan meninggalkan dosa-dosa kecil. Ya, ini karena semangatnya. Sehingga menunjukkan pada hal itu adalah kalau kita pastikan bahwa orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecilnya akan dihapus, niscaya dia akan mendapatkan hukuman yang mubah yang pasti bagi dosa yang kecil. Dosa yang kecil tetap terbawa. Ya, jadi dosa-dosa besar yang kita tinggalkan, tapi dosa kecil itu memang manusia mana yang tidak punya dosa kecil, ya pasti punya dosa itu. Cara kasarane nyandung nyempar, ya toh. Kita ini nyandung nyempar dosa. Kecuali orang-orang yang zuhud, benar-benar menundukkan pandangan, menundukkan mata, mengunci mulutnya untuk tidak berucap, tidak melihat hal-hal yang tidak baik. Ini akan terhindar dari dosa itu. Tapi kita insya Allah masih punya dosa semacam itu, dosa-dosa kecil. Namun demikian, kalau kita merasa, kita harus sadar saja kita punya dosa-dosa kecil. Insya Allah dalam hadis lain dikatakan bahwa dosa-dosa kecil itu akan terhapus dengan kita melaksanakan sholat, dengan berwudu, ini akan terhapus dosanya. Ini apa namanya, iming-iming ya, bagi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, yaitu dosa-dosa kecil ini karena tidak menjadikan bahaya yang besar, maka dengan dosa-dosa kecil itu insya Allah akan dihapus setiap kita berwudu, setiap kita sholat. Ya. Allah dan Rasulnya menyadari bahwa manusia itu tidak bisa meninggalkan dosa-dosa kecil. Ya. Al-insanu mahalul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, gitu. Tempatnya salah dan lupa. Hal inilah dosa-dosa kecil semacam itu, insya Allah akan diampuni dosanya, yaitu dengan selalu mohon ampun kepada Allah, ya, dengan berwudu, dengan sholat, ini akan menghapus dari dosa-dosa kecil insya Allah. Kemudian Abdurrahman bin Al-Qurais berkata, yang sahih bahwa ia adalah dosa-dosa besar, akan tapi sebagian darinya hanya lebih besar dari yang lain. Kalau Abdurrahim Al-Quraisy mengatakan semua dosa itu besar, semua dosa itu besar, tapi ada yang lebih besar dari yang lain. Yang ono ya dosa besar, yang ono dosa kecil. Dan hikmah tidak dibedakan adalah agar hamba menjauhi semua kemaksiatan. Jadi kita tidak kemudian meremehkan, mengecilkan, alah dosa mung cilik, ya, tidak boleh. Ya.
Jadi semua dosa ini besar, itu kata Abdurrahim Al-Quraisy, ya, bahwa semua dosa itu ya dosa besar, ya. Akan tapi sebagian darinya hanya lebih besar dari yang lain. Demikian juga mengatakan orang yang melihat kepada penyelisihan itu sendiri, sebagaimana salah seorang di antara mereka mengatakan, janganlah melihat kepada kecilnya suatu dosa, akan tapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat maksiat. Walah mung dosa cilik rapopo, ya. Ada orang yang mendengar suara yang tidak baik sedikit saja didem keloro-loro, ya. Tapi ada yang sudah kebal, ya. Jadi kita berhubungan dengan manusia pun harus hati-hati pada siapa kita berbicara. Kalau yang diajak bicara itu sudah terbiasa dengan kita, sudah tahu, wah nek mengkono ora apa-apa. Tapi kalau ada orang yang mudah tersinggung, nah ini kalau yang mudah tersinggung ini kita harus hati-hati supaya kita tidak menjadi dosa, ya. Berkata kepada orang yang mudah tersinggung ini lebih hati-hati dibanding dengan orang yang terbiasa berbicara ramah dengan kita. Bagaimanapun dosa kecil ini akan menjadi besar kalau bertumpuk-tumpuk, ya toh? Dan berdasarkan pandangan seperti inilah perkataan Al-Qadhi Abu Bakar bin At-Thayyib Al-Ustadz Abu Ishaq Al-Isfarani, Abu Al-Maili, Abu Nasir Abdurrahman Al-Quraisy dan lainnya mengatakan sebagiannya dikatakan dosa kecil adalah karena dibandingkan kepada yang lebih besar daripadanya. Jadi adanya dosa kecil itu dibandingkan dengan dosa yang besar lainnya. Bagaimana umpamanya orang berbuat zina adalah kecil dibandingkan dengan kufur. Kufur itu keluar dari Islam, yaitu atau tidak beragama Islam, atau Islam tapi mengolok-olok Islam, itu kufur. Nah, orang yang kufur itu dosanya lebih besar daripada orang yang zina. Nah, lebih besar orang yang kufur itu lebih besar dengan orang yang berciuman yang haram. Itulah lebih kecil daripada orang yang berzina. Tapi jangan kita kemudian dosa cilik rapopo, tidak boleh, ya. Dan tidak ada dosa yang diampuni dalam pandangan pengarang ini, penulis ini, karena meninggalkan dosa yang lainnya. Ya, kita berbuat dosa ini A, ini kemudian berbuat dosa lagi yang B. Sekarang yang B kita akan melaksanakan dosa yang B, tapi yang A ditinggalkan. Ini bukan berarti diampuni, ya. Jadi tetap dosa. Tidak ada dosa yang diampuni dalam pandangan kami karena meninggalkan dosa yang lain. Saiki aku wis wegah nek maling, nun sewu. Ning aku tak nyopet wae. Ya tetap dosa, gitu. Mencurinya ditinggal, mencopetnya masih. Saiki wis tobat, tidak pernah mencuri, tapi masih ini sama, ya. Akan tapi semua itu adalah dosa-dosa besar yang mana pelakunya terserah kepada kehendak Allah nanti. Tentunya selain kufur itu berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, jadi kalau kita minta ampun kepada Allah, insya Allah masih terbuka. Yang tidak diampuni oleh Allah yaitu perbuatan syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni
orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa menyekutukan Allah itu? Mensamakan, menyamakan kedudukan Allah dengan makhluknya, menyamakan Allah dengan makhluknya, bahkan menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Ini yang dinas oleh Allah, la yaghfiru ayyusyraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Berbuat syirik. Kemudian Allah langsung menyusul wa yaghfiru ma duna dzalik lima yasha, dan Allah akan mengampuni semua dosa selain itu bagi yang dikehendaki oleh Allah. Jadi Allah memberikan leluasa kepada kita sekalian, asal tidak syirik. Asal tidak syirik, ini insya Allah kita akan diampuni dosanya. Tapi kalau sudah syirik, menyamakan kedudukan Allah, bahkan menyembah selain Allah, maka kita tidak akan diampuni oleh Allah. Walaupun kita ibadahnya baik, tapi tetap berbuat syirik, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Ya. Dan mereka ini juga berhujah dengan cara baca qari'ah, ahli qari'ah yang membaca in tajtanibu kabira ma tunhauna anhu, jika kalian menjauhi yang paling besar dari perbuatan yang mana kalian dilarang dari Allah. Jadi kita meninggalkan perbuatan yang paling besar, termasuk syirik, itu dosa yang paling besar. Ya. Ada lagi berani kepada orang tua, uqul walidain itu, atau juga membunuh anak bayi pada zaman jahiliyah kan, begitu melahirkan anak laki-laki dibunuh, anak laki perempuan dilarang. Ya. Mereka berkata, sedangkan dengan bentuk jamak kabair, maka yang dimaksud adalah jenis-jenis kufur. Jenis-jenis kufur itu mengkufuri, tidak mensyukuri nikmat Allah, termasuk kufur. Ya. Allah menyampaikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur, kufur itu apa toh? Kufur itu tidak merasa terima kasih kepada Allah, membanggakan dirinya. Nek ora aku ora iso kok ngene iki. Wong aku. Nah, ini termasuk kufur. Bahwa semuanya itu dari Allah. Kita sandarkan kepada Allah. Kita bekerja juga kita mengharap pada Allah. Tidak membanggakan diri. Kufur itu nanti menjadi kafir. Seperti Fir'aun, ya toh, Namrud, itu kan membanggakan dirinya, kufur. Nah, jadi orang yang kufur itu tidak akan diampuni dosanya. Ya, tidak akan diampuni dosanya karena itu dosa besar. Namun Allah Maha Rahman Maha Rahimnya kepada hambanya, siapapun yang bertobat, ya, bahkan Allah dalam sebuah hadits dikatakan lebih cepat menggapai orang yang mau bertobat daripada orang yang lari akan minta tobat, akan bertobat itu larinya Allah lebih cepat menggapainya, ngerangkulnya itu lebih cepat. Inilah bentuk kasih sayang Allah. Allah akan mengampuni siapa saja. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni segala dosa selain daripada perbuatan syirik. Asal kita tidak berbuat syirik, ya, kemudian kita bertobat, maka akan diampuni dosanya. Pelaku syirik pun kalau kemudian bertobat meninggalkan kesyirikannya juga akan diampuni oleh Allah. Tapi kalau masih berbuat syirik, maka tidak akan diampuni dosanya.
Mereka berhujah dengan hadis tersebut. Barang siapa yang mengambil hak milik seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan surga baginya. Orang yang mengambil hak milik seorang muslim, ya, mengambil haknya orang muslim dengan sumpahnya, tolong dengan sumpah-sumpahnya tidak akan dikembalikan dan sebagainya, maka Allah telah mewajibkan mereka masuk neraka. Jadi sebetulnya kalau diminta itu boleh, tapi dia merampas hak-hak orang muslim. Man qata'a haqqan imri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa kharrama 'alaihil jannah. Faqala lahu rajulun ya Rasulullah wa in kana syai'an yasiran qala wa in kana qadiban min araq. Barang siapa mengambil hak milik seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan surga baginya. Hati-hati ini, ya. Mengambil hak milik seorang muslim dengan sumpahnya. Maka seorang laki-laki bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, apakah sekalipun suatu yang sedikit, ya, beliau menyampaikan wa in kana qadiyan min araq, sekalipun hanya ranting kecil kayu arak. Ini mengambil haknya orang muslim. Ini diancam juga. Maka sebaiknya kita minta. Kalau diminta boleh mestinya, wong barang sepele. Tapi kalau kita merampas tidak boleh. Inilah terdapat ancaman yang keras terhadap kemaksiatan yang sedikit sebagaimana terhadap kemaksiatan yang banyak. Ini mengambil haknya orang muslim. Nek ngono hake wong kafir boleh. Boleh kalau dalam peperangan yang namanya pampasan perang. Oke, wong perang dengan orang kafir, kemudian hartanya kita ambil untuk jadikan bekal perang orang muslim, sehingga orang kafir kehilangan bekalnya. Ini boleh. Tapi kalau sama muslim tidak boleh. Jadi sekali lagi bahwa Ibnu Abbas mengatakan dosa besar adalah setiap dosa yang ditutup oleh Allah dengan ancaman neraka. Jadi kalau kita mau mencari sing jenenge dosa besar itu diantaranya semacam apa toh? Ya, Ibnu Abbas mengatakan dari Rasulullah, dosa besar adalah setiap dosa yang ditutup oleh Allah dengan ancaman neraka atau dilaknat, diadab. Ya. Nah, jadi dosa besar adalah suatu yang Allah larang di dalam ayat Al-Qur'an, ya. In tajtanibu kabair ma tunhau, jika kamu menjadi dosa besar di antara dosa-dosa yang mana kami dilarang mengerjakannya. Inilah al-kabair, dosa-dosa besar, ya. Dosa-dosa besar itu kalau di riwayat Ibnu Mas'ud ada 4. Al-kabair arbaatun, dosa besar itu ada 4. Al-ya'su mirrohillah, yang pertama putus asa dari kemudahan atau jalannya Allah. Putus asa itu tidak boleh, ya. Putus asa dari rahmat Allah, ini termasuk dosa besar. Al-ya'su mirrohillah. Wal kunutu mirrahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, itu juga dosa besar. Wal amnu mim mukrillah, dan merasa aman dari azab Allah. Kemudian asyirkul billah, asyirkul billah menyekutukan Allah. Kemudian yang selanjutnya dalla alaihal Quran, ya, semua ini semua ditunjukkan di dalam Al-Quran, ya, apa yang telah ditunjukkan Al-Quran.
Jadi dosa-dosa besar yang paling besar yang harus kita jauhkan, satu, al-ya'su mirrohillah, jangan sekali-kali kita putus asa dari rahmat Allah. Ya, kita terus berdoa, wah aku pirang-pirang tahun donga ora tau diparingi. Tidak boleh ini ya, atau tidak boleh, harus tetap husnudon. Kita tetap husnudon kepada Allah, ya, berprasangka baik kepada Allah, tetap berdoa. Ya. Wal kunutu mir rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Kalau tadi al ya'su mir rohillah, putus asa juga dari rahmat Allah, dari kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kita putus asa. Wal kunutu, kemudian putus asa dari rahmat Allah. Wal amnu min makrillah, merasa aman dari ancaman Allah. Alah Allah ora pirsa, ya. Mung sithik kok ora pirsa. Ya, tidak boleh. Kemudian asyirku billah, jelas kita menyekutukan Allah. Kemudian yang lain, dalla alihal Quran, semua telah ditunjukkan di dalam Al-Quran, mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang dilarang, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Di antaranya qatlun nafsi, kata Ibnu Umar, membunuh, wa akala riba, makan riba. Ini besok kita bahas riba itu kaya apa? Saya kira sudah banyak yang tahu. Wa aklu malil yatim, memakan hartanya anak yatim. Nah, ini termasuk dosa besar. Nah, makan riba, membunuh anak yatim, memakan harta anak yatim. Wa ramyul muhsanat, ramyul muhsanat itu ndakwa sing Allah kanggone wong wadon sing suci. Ya, orang yang suci dianggap sudah berzina. Ini dosa besar. Kita tidak tahu kok, ujug-ujug tidak boleh. Wa syahadatu zur, bersaksi bohong. Ya, menjadi saksi bohong. Wa uquqal walidain, berani kepada orang tua. Wa firaru min zahfi, melarikan diri dari peperangan. Wa sihir, dan berbuat sihir, ini termasuk dosa besar. Wal ilhadu fil baitil haram, melakukan pembangkangan di Baitul Haram. Ya, umpamanya nanti yang mau ibadah haji di sana ada sunnah mencium Hajar Aswad. Walah, maling watu kok kok dicium. Ini tidak boleh, ya, termasuk dosa besar. Saya ulangi, ini yang penting, ya, termasuk dosa besar. Ya, tis'un, ada 6, ada 9, yaitu membunuh. Membunuh itu termasuk dosa besar. Memakan harta riba, ya, nanti dijabarkan besok. Makan harta anak yatim, jelas. Menuduh wanita suci melakukan perzinahan, ini dosa besar. Menjadi kesaksian palsu, orang weruh meni weruh, ya, atau dia lihat tapi di depan hakim mengatakan tidak melihat, atau dia tidak tahu apa-apa, dia mengatakan saya saksinya, ini namanya saksi palsu. Durhaka kepada kedua orang tua, ini termasuk dosa besar. Kemudian melarikan diri dari kancah pertempuran. Dia melarikan diri, ya. Kemudian melakukan pembangkangan di Masjidil Haram. Ini diantara dosa-dosa besar. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sementara ini yang dapat kami sampaikan. Insya Allah besok kita lanjutkan, masih agak ada beberapa hal yang perlu kita bahas tentang dosa-dosa besar ini, insya Allah pada waktu yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
pertanyaan besok kita sambung pada hari berikutnya saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.